Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fillah, di video ini kita akan belajar bersama-sama mengenai ilmu nahwu. Simak terus videonya sampai selesai, hanya di Titik Ilmu Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim ya Fattah. Baik, kali ini kita akan mempelajari ilmu nahwu. Nah, ilmu nahwu dari kitab Jurumiyah. Nah, kitab Jurumiyah ini merupakan kitab bagi pemula atau kitab dasar untuk mempelajari ilmu nahwu. Nah, kitab ini merupakan karangan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Nah, baik. Sebelum kita mulai, ada yang tahu apa itu pengertian ilmu nahwu? Ada yang tahu? Oh, kalau nggak ada yang tahu, saya kasih tahu. Ilmu nahwi huwa ilmun na'rifu bihi wa lifatakul lil kalimatil arabiyati wa dhabtu awakhiril kalimi wa kaifiyata mi'rabiha. Ilmu nahwu adalah ilmu yang dengan ilmu tersebut kita dapat mengetahui kedudukan tiap-tiap kata dalam bahasa Arab, ketentuan akhir-akhir katanya, dan tata cara pengi'raban atau perubahan kata tersebut. Baik. Nah, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini al-kalamu huwal lafdzul murakabul mufidu bil wadi. Yakni innal kalama inda nahwiyin, yaitu sungguhnya kalam menurut ulama nahwu yaitu huwal lafdzul ila akhirih, itu lafaz sampai akhirnya. Fal lafdzu, maka adapun lafaz, huwa sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah, yaitu lafaz merupakan suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Nah, di sini contohnya kazaidin, seperti lafaz zaid. Nah, fa innahu sautu istimal, maka sesungguhnya zaid ini mengandung suara gitu. Ala za'i wal ya'i wad dali, atas huruf za, ya, dan lam. Nah, jadi dalam kalimah zaid ada 3 huruf atau mengandung 3 huruf hijaiyah, yaitu za, ya, dan dal. Maka ini bisa disebut dengan kalam. Nah, fa illam yashtamil, maka apabila tidak mengandung ala ba'dil hurufil ala ba'dil huruf, atas sebagian huruf hijaiyah, kasauti tabli, seperti sauti tabli, suara drum. Nah, fala yusamma lafdan, maka tidak disebut dengan lafaz. Nah, berarti lafaz itu harus mengandung huruf hijaiyah. Nah, itu merupakan syarat pertama kalam. Yang kedua, al-murakkab. Di sini al-murakkabu ma tarakkabaini min kalimataini fa aktsara, yaitu sesuatu yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Jadi minimalnya tersusun 2 kalimat atau 2 kata dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini contohnya qaimu zaidun, seperti qaimu zaidin, yaitu Zaid berdiri, Zaid telah berdiri. Maka ini dapat disebut dengan murakkab karena tersusun. Nah, wa zaidi qaimun atau Zaid qaimun. Nah, wal misalul awwal. Nah, contoh yang pertama itu yang tadi Zaidun qama Zaidun itu contohnya fi'il dan fa'il. Qama itu fi'ilnya, Zaidun
fa'ilnya. Nah, fa wa kullu fa'ilin, maka setiap fa'il marfu. Maka setiap fa'il itu marfu. Jadi pasti setiap fa'il itu harokatnya dhammah. Nah, kalau sendirian, pokoknya setiap fa'il itu pasti marfu gitu. Terus yang contoh kedua mubtada wa khobar. Nah, contoh kedua yang tadi Zaidun qa'imun adalah mubtada khobar. Nah, Zaidun itu mubtada, khobarun qa'imun adalah khobarnya mubtada. Nah, di sini wa kullu mubtada'in, setiap mubtada itu marfu bil ibtida, dengan awalnya maksudnya gini, mubtada itu marfu karena ada di awal. Jadi setiap yang di awal pasti mubtada gitu, dibaca marfu. Nah, terus wa kullu khabarin marfu'un. Nah, dan setiap khobar marfu bil mubtada, marfu mengikuti mubtada gitu. Kemudian yang ketiga al-mufid. Mana mufid? Nah, al-mufid ma'afada faidatan yahsunu sukutu minal mutakallimi wasami alayya, yaitu sesuatu yang berfaedah atau menghasilkan faedah, pemahaman baik dari pembicara maupun pendengarnya. Nah, di sini mana? Di sini. Nah, contohnya kaqama Zaidun wa Zaidun qa'imun, kaqama Zaidin wa Zaidin qa'imin. Contohnya seperti yang tadi. Nah, yang tadi itu Zaidun qa'imun. Nah, fa innal kalimah wa inna kilahuma, yaitu sungguhnya pada kedua contoh tersebut afada, memberi faedah, bahwasanya dalam kalimah qoma Zaidun itu memberikan faedah bahwa Zaid itu sedang berdiri. Qoma Zaidun, qoma telah berdiri, Zaidun Zaid, atau qoma rijalun, qoma telah berdiri, rijalun banyak laki-laki, atau yang lainnya bisa. Fa'il itu tidak mesti Zaid, cuman dalam kitab ini pasti contohnya Zaid gitu. Nah, kemudian yang keempat bil wajhi fasiruhu ba'duhum bil qasdi. Nah, sebagian ulama menafsirkan bil wajhi itu dengan sengaja mengucapkan atau sadar ketika mengucapkan bahasa Arab gitu. Bil wajhi, sengaja mengucapkan. Artinya di sini kakalami naimi. Nah, perkataan orang tidur dan orang yang mengigau itu maka tidak bisa dikatakan sebagai kalam, meskipun dia berkata bahasa Arab. Nah, di sini berarti kita itu harus sengaja mengucapkan lafaz tersebut gitu. Kalau tidak sadar maka tidak disebut dengan kalam. Nah, sebagian yang lain wa ba'duhum fasiru bil wad'i arabi. Sebagian yang lain menafsirkan atau mengartikan dengan bahasa Arab yang jelas. Artinya kita mengucapkan bahasa Arab itu harus jelas supaya tidak menimbulkan pertanyaan atau bisa dapat dipahami oleh pendengar gitu. Nah, itu merupakan kalam. Jadi syarat kalam itu ada 4. Yang pertama lafaz,
murakab, mufid, bil wadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita pemahaman dalam mempelajari bahasa Arab ini. Nah, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Dan terakhir kita mengakhiri dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum